Yo minasan, welcome back again with me Ise in the house. Jadi banyak banget pasti pertanyaan dari kalian, Mr. K mana bang? Loh kok suaranya beda? Ini siapa yang isi suara? Jelek banget. Nah biar gua jelasin dulu, Mr. K itu karena dia ini manusia biasa bukan siluman jadi-jadian. Jadi dia ini bisa sakit sejak 2 hari yang lalu. Jadi sekarang yang mengisi spoiler detail bocah magang dulu nih ya. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita ke detail spoilernya. Judul chapter 1031 The Science Warrior atau Prajurit Sains, yang sepertinya judulnya ini akan mengarah ke Sanji yang mulai berubah menjadi tentara hasil ilmu pengetahuan. Lanjut ke bagian chapter 1031, nantinya bakalan diisi dengan color sprite yang cukup menarik nih. Dimana tema dari color sprite ini adalah orang nomor 2 di One Piece guys. Makanya orang-orang yang ditampilkan di color sprite ini adalah orang-orang yang menyandang posisi nomor 2 di kelompoknya. Di bagian depan kita diberikan Zoro dan Beppo yang tampil dengan tubuh penuhnya. Sementara di bagian belakang kita bisa melihat Marco, Killer, Katakuri, King, Ben Beckman, Silver Relic, Sabu, dan Shiryu. Jadi bikin penasaran aja nih gimana hasil dari color sprite chapter 1031. Next, kita akan masuk ke menu utamanya. Di chapter 1031 dimulai dengan melanjutkan momen sebelumnya, dimana kita akan diperlihatkan reaksi dari beberapa anak buah Kaido yang tampaknya tidak percaya kalau orang sekelas Big Mom ini bisa menerima serangan seperti itu. Di sisi lain, Law dan Kid yang baru saja menggunakan awak keningnya terlihat sangat kelelahan sampai nafas mereka ini agak tidak lancar. Namun, kalau melihat reaksi Kid, dia ini tidak terlihat cukup puas bisa melancarkan serangan seperti itu. Tetapi Law yang sangat terkejut dengan awak kening dari buah iblis Jiki-Jiki no Mi milik Kid, karena kemampuannya ini yang bisa memberikan kekuatan magnet kepada orang lain. Tentunya hal tersebut itu membuat Law sangat penasaran. Sampai-sampai Law ini bertanya kepada Kid tentang seberapa kuat gaya magnet yang bisa dia berikan. Namun Kid yang cukup berhati-hati jelas tidak mau menjelaskan segala hal tentang kekuatannya itu. Kalau tidak, Law ini nantinya bisa menjadi musuh dan malah bisa mengetahui semua kekuatan sebenarnya dari Kid. Sedangkan di momen lain, Big Mom yang baru saja terkena serangan yang sangat dahsyat terlihat bangkit dari reruntuhan besi ataupun baja yang sebelumnya menindih badannya. Big Mom yang bangkit sambil berkata Life or Oshiruko. Ya, Big Mom langsung menggunakan sebuah kemampuan soul focus miliknya guys, dan menarik jiwa dari anak buah Kaido. Dan jiwa yang dia ambilnya itu diberikan ke para potongan metal yang sebelumnya menimpa dirinya. Makanya besi-besi itu sekarang bisa menjadi homies milik Big Mom. Tidak hanya itu saja, Big Mom juga mengeluarkan 1 tahun dari umurnya sendiri, dan dia memakan itu untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Hal ini dijelaskan kalau Big Mom terlalu kuat sehingga dia ini bisa menambah kekuatannya itu dengan menghabiskan sisa umurnya sendiri guys. Dan efek dari Big Mom yang memakan umurnya sendiri, kita nantinya bisa melihat kalau Big Mom ini menjadi lebih besar dan matanya seperti terbakar. Di momen itu, Big Mom juga bilang kalau dia ini udah lama tidak merasakan rasa sakit seperti ini. Mungkin sudah beberapa puluh tahun lamanya dia ini sudah tidak merasakan serangan seperti itu. Maka dari itulah Big Mom ini bilang kalau dia ini mengakui Kid dan Law ini sangat kuat. Di momen ini pun Big Mom itu bilang, Trafalgar Law, Eustace Kid, Mugiwara no Luffy, kalian datang pasti untuk tahta ini. Ambillah kalau kalian bisa, ambillah tahta Yonko ini. Mendengar perkataan Big Mom itu, Law ini berkata kalau tidak akan ada kesempatan untuk mempelajari sejarah kalau dia ini tidak bisa mengalahkan monster yang ada di depannya itu. Kid lalu menambahkan kalau mereka ini tidak perlu menahan diri, karena kita akan menurunkan Big Mom dari tahtanya apapun yang terjadi. Nah, momen pun berpindah, memperlihatkan Yamato yang sedang berjalan menuju gudang senjata guys. Di momen itu dikasih tahu kalau Yamato ini memilih rute lain karena rute yang asalnya dia ingin pakai dipenuhi dengan banyak musuh. Padahal seperti yang kita tahu, di gua itu sendiri ada Apo dan Drake yang sedang mengobrol di sana. Namun sepertinya obrolan itu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Makanya keduanya ini terlihat saling menyerang satu sama lain. Drake melakukan hal ini ternyata karena janjinya terhadap Obaka Senshu. Makanya ex Drake ini tidak mau menyetujui tawaran aliansi dari Apo. Dan Drake yang sepertinya sudah mengetahui pola serangan dari Apo pun, dia ini bilang kalau dia ini bisa menembak Apo akan menyerang kemana. Karena kekuatan Apo ini membutuhkan orang yang akan diserangnya ini untuk mendengar terlebih dahulu. Tetapi Drake ini bilang saat serangan Apo akan aktif, ada semacam garis pandangan, yang bisa menunjukkan kemana serangan itu akan diarahkan. Sedang asik berdebat Apo dan Drake, dikejutkan dengan kehadiran Yamato yang menerobos masuk. Tetapi Yamato sendiri tidak kalah terkejutnya dengan adanya salah satu dari Tobirapo dari Kaido. Apo yang di sana menjelaskan ke Yamato kalau Drake sekarang adalah musuh Kaido. Makanya dia ini tidak bisa menyuruh ex Drake. Mendengar penjelasan dari Apo, Yamato memotong kalau dia ini sekarang tidak punya banyak waktu karena sedang terburu-buru. Makanya Yamato menyerang ex Drake dan menyuruhnya minggir guys. Tetapi ex Drake bilang kalau sekarang ini mereka ada di pihak yang sama.
Yamato yang menjadi cukup bingung akhirnya minta maaf dan bilang ke Drake kalau dia ini sedang terburu-buru karena Onigashima dan ibu kota bunga dalam bahaya. Makanya itu Yamato terus bergerak maju menuju tempat gudang senjata. Tetapi Numbers bernama Fuga yang melihat Yamato langsung bergerak untuk mengejarnya. Apo pun menyuruh dua Numbers lainnya untuk ikut menemani Fuga. Sementara Drake juga mencoba menghindari pertarungan dengan Apo dan ikut bergerak ke arah Yamato. Next, momen pun berpindah ke lantai 2 kastil Onigashima yang diperlihatkan kedua agen dari CP0 yang telah tiba di tempat Robin dan Brook berada. Namun, suku Mings yang berada di sekitar situ mengerti kondisi tersebut sehingga langsung menyerang anggota CP0 dan meminta Robin dan Brook untuk melarikan diri. Brook pun tanpa pikir panjang langsung menggendong Nico Robin dan lari secepat mungkin. Di momen itu, Robin menjelaskan kalau para agen yang memakai topeng itu dianggap sangat spesial di kalangan CP0. Buat kalian yang tidak mengerti, simpelnya, nggak semua anggota CP0 itu memakai topeng. Makanya orang yang memakai topeng tergolong orang yang dianggap memiliki kemampuan spesial. Di momen itu, CP0 yang tidak memperdulikan keberadaan dari suku Ming langsung menggunakan teknik yang mirip dengan Soru dan bergerak untuk mengejar Brook dan Robin. Karena menangkap Robin adalah salah satu perintah yang mereka dapatkan. Lanjut, momen pun berpindah memperlihatkan Sanji yang berada di distrik milik Black Maria. Di momen itu kita diperlihatkan para wanita yang berteriak marah ke arah Sanji. Bahkan beberapa menodongkan pedang dan tombak. Dan salah satu wanita yang berada di sana memegangi seorang gadis yang tampaknya terluka dan ketakutan. Wanita itu akhirnya bertanya kepada Sanji, mengapa Sanji menyakiti wanita tersebut. Namun Sanji jelas kebingungan dan mengatakan kalau dia ini tidak melakukan apa-apa. Tetapi para wanita pun mulai melempari Sanji dengan segala hal yang ada di sekitar mereka. Hal itu dipastikan membuat Sanji ini jadi semakin kebingungan dan frustasi. Sanji bilang ke dirinya sendiri kalau ini tidak mungkin terjadi guys. Mustahil aku mengangkat tanganku untuk menyerang wanita. Sanji pun langsung mencoba mengingat apa yang sebenarnya ini terjadi guys. Dan di momen itu kita diperlihatkan beberapa momen saat saudara-saudaranya Sanji menyerang Cosette yang merupakan kepala koki di Jerma. Dan di saat yang sama juga, Queen ini tampaknya berhasil tiba di tempat Sanji. Dan Sanji pun ternyata berhasil mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepada gadis itu. Kita pun dikasih lihat sedikit flashback di mana Sanji ini sedang berlari dan bertemu dengan seorang wanita di distrik kenikmatan. Wanita itu pun berteriak dan meminta maaf. Dia bilang kalau dia ini bukan bawahan Kaido. Dia ini cuma geisha yang dibawa dari ibu kota bunga. Namun Sanji yang mendengar hal itu, tiba-tiba ekspresi wajahnya ini berubah menjadi serius guys. Kemudian tidak lama dari itu, wanita tadi pun terlihat pingsan di tanah dan terluka. Dan saat wanita itu bangun, wanita itu menatap Sanji dengan penuh ketakutan. Lanjut, momen flashback pun berakhir. Dan Queen yang baru saja sampai langsung berubah ke mode hybridnya. Sementara itu, Sanji yang baru saja ingat tentang apa yang terjadi kepada gadis itu, tentunya mentalnya ini sangat hancur karena tidak pernah terpikir di dalam hatinya kalau nantinya dia ini akan menyerang wanita. Di momen itu, kita juga diperlihatkan Sanji yang sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Dia ini bilang, Luffy, versi manakah diriku yang kau suka? Apakah aku yang dulu tidak berguna ketika menghadapi seorang wanita? Atau aku prajurit sains berdarah dingin yang bisa melukai siapapun? Manakah diriku yang akan lebih berguna untuk membantumu menjadi raja bajak laut? Setelah dilanda kebingungan tersebut, Sanji pun mengeluarkan red suit miliknya. Dia muak dengan benda tersebut. Sanji pun akhirnya menyadari kalau red suit ini adalah pemicu dari semuanya. Meskipun dia sadar sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya, tetapi dia ini tetap tidak akan pernah mau menjadi Jerma lagi. Maka dari itu, Sanji pun akhirnya memutuskan untuk melempar red suit miliknya ke tanah dan menginjaknya dengan kaki. Dan seketika botol red suit itu pun meledak. Queen yang melihat hal itu pun terkejut karena Sanji menyia-nyiakan kekuatannya itu sendiri guys. Tetapi Sanji bilang selamat tinggal Jerma, selamat tinggal pemandian wanita. Setelah menghancurkan red suit miliknya, Sanji pun menyalakan rokok dan mengeluarkan Denden Mushi. Sementara di luar kastil Onigashima, Zoro dan King masih bertarung. Dan suara dari dering Denden Mushi Zoro terdengar. Tetapi Zoro sebenarnya kaget kenapa dia ini punya Denden Mushi. Dan ketika dia ini mendengar suara Sanji yang bilang kalau dialah yang memasukkan ke baju Zoro, Sanji ini sangat takut kalau Zoro ini berkeliaran dan tersesat. Mendengar perkataan itu dari Sanji, Zoro jelas sangat marah dan meminta Sanji untuk tidak mengganggunya sekarang ini. Karena kita juga diperlihatkan kalau King ini sedang berubah ke mode Zoanya dan menembaki Zoro dari udara. Sanji bilang kalau dia ini akan ngomong secara singkat. Sanji ini menjelaskan kalau dia ini memiliki sebuah permintaan setelah mereka ini menang melawan Beast Pirate. Belum beres Sanji ngomong, Zoro ini bilang tentu saja kita akan menang. Tetapi Sanji langsung melanjutkan kalau setelah perang ini, pikirannya tidak sama seperti sebelumnya. Aku ingin kau membunuhku. Zoro pun di sini menjawab dengan sedikit terkejut, tapi Zoro pun langsung mengerti makna yang dia bilang guys.
Oke, aku akan melakukannya. Meskipun aku tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tetapi satu hal yang akan aku lakukan setelah perang ini adalah melihatmu. Maka dari itu, janganlah mati dulu sampai saat itu. Nah, di sini Sanji menutup telepon sambil bilang aku akan mengandalkanmu. Dan tiba-tiba saja setelah panggilan itu berakhir, Queen yang memperhatikan Sanji dari tadi tiba-tiba kaget karena Sanji menghilang, guys. Queen yang bingung apakah ini bagian dari kekuatan sains atau gimana. Queen di sini sangat terlihat marah dan berteriak dasar anak judge. Namun Sanji tiba-tiba muncul diselimuti api di depan Queen dan menendang Queen dengan sangat keras. Sanji bilang, "Hei, aku sudah terbakar. Jadi jangan berani-beraninya menambahkan bensin ke api." Dan momen itu pun ditutup dengan serangan yang disebut dengan Hell Memories. So, segitu saja spoiler detail dari chapter 1031-nya, guys. See you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.